Hari ini kami akan mempresentasikan untuk final project kami untuk matkul image processing dengan menggunakan studi kasus text extraction from old manuscript. Yang beranggotakan ada saya sendiri, Michael Aditya Pradana dengan NIM 23K10049, lalu ada Noval dan Petra Perdana dengan NIM 23K10035, dan Valentino Juan Sava dengan NIM 23K10072. Dengan latar belakang yang kita ambil, citra digital digunakan di banyak bidang seperti pemeriksaan medis, sistem keamanan, dan inspeksi industri. Kualitas citra sangat menentukan akurasi proses analisis pada kondisi nyata. Citra sering mengalami noise akibat sensor kamera, pencahayaan tidak stabil, dan gangguan lingkungan. Selain noise, banyak citra juga yang memiliki kontras rendah sehingga objek sulit dibedakan dari latar belakang. Beberapa citra juga mengalami distorsi, bentuk akibat posisi pengambilan gambar dan kualitas lensa. Kondisi ini menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat jika citra tidak diproses terlebih dahulu. Maka dari itu, pengolahan citra digital diperlukan untuk memperbaiki kualitas visual, memperjelas objek, dan menyiapkan citra digital agar layak digunakan pada tahap analisis lanjutan. Berikutnya adalah metode yang dipilih beserta alasannya. Yang pertama, filtering untuk reduksi noise. Yang kedua, tipologi untuk perbaikan bentuk objek. Yang ketiga, geometrik untuk pengubahan posisi objek. Yang keempat, FFT untuk analisis frekuensi. Dan yang terakhir, histogram untuk peningkatan kontras dari gambar. Kalkulasi matriks. Pada tahap awal kami melakukan kalkulasi matriks untuk memahami struktur pixel dan perubahan nilai intensitas ketika proses filtering dan transformasi dilakukan. Ini menjadi dasar agar output yang dihasilkan lebih presisi. Yang pertama, kita menggunakan teknik dari filtering dengan kode seperti ini yang membuat beberapa output seperti Gaussian, median, dan bilateral. Untuk output Gaussian sendiri, gambar akan terlihat menjadi lebih halus dan blurringan. Kemudian untuk output median, gambar terlihat menjadi lebih bersih dari bintik dan hitam dan putih. Lalu untuk output bilateral, gambar akan terlihat menjadi lebih halus tanpa merusak tapi objek. Baik, selanjutnya ada morfologi yang dimana di dalamnya kita ada erosion, deletion, opening, closing, dan juga gradient. Nanti next. Oke, untuk output dari erosion sendiri, gambar menjadi terlihat lebih kecil dan noise kecil menjadi menghilang. Kemudian di next. Untuk deletion sendiri, gambar terlihat menjadi lebih tebal dan celah kecil menjadi tertutup. Next. Untuk output dari opening sendiri, gambar terlihat menjadi lebih bersih dari noise kecil di sekitar objek. Next. Untuk output dari closing sendiri, gambar terlihat menjadi lebih utuh karena lubang kecil menjadi tertutup. Next. Untuk gradient sendiri, gambar terlihat menjadi hanya bagian tepi objeknya saja. Next. Dan berikut adalah untuk teknik geometric transform, bisa di next. Untuk outputnya sendiri adalah gambar menjadi terlihat berpindah posisi atau berubah ukurannya. Jadi next. FFT. FFT digunakan untuk memisahkan komponen frekuensi rendah dan tinggi dalam citra. Lalu untuk output FFT, di sini ada low pass, yaitu untuk menghaluskan citra, high pass, menonjolkan tepi dan detail. Lalu untuk band pass hanya mempertahankan frekuensi tertentu untuk analisis khusus. Histogram equalization. Histogram equalization digunakan untuk peningkatan kontras baik global maupun lokal. Lalu untuk output di sini ada standar untuk memperbaiki kontras secara global, klase meningkatkan kontras lokal dan mempertahankan detail, adaptif memberikan peningkatan kontras lebih merata meski pencahayaan tidak seragam. Kesimpulan, dari hasil percobaan, morfologi sangat efektif memperbaiki struktur objek pada citra biner. FFT membantu memisahkan komponen frekuensi sehingga detail tepi maupun area halus dapat dianalisis lebih baik. Histogram equalization meningkatkan kontras baik secara global maupun lokal sehingga objek lebih mudah diamati. Dengan menggabungkan seluruh metode ini, citra menjadi jauh lebih informatif dan lebih siap digunakan untuk proses analisis lanjutan. Terima kasih.